Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channelku Delima TVku. Channel ini khusus membahas tentang hal-hal mistis, tentang hal-hal horor, tentang hal-hal yang berkaitan dengan kebatinan, spiritual, makhluk astral ataupun indigo. Kali ini aku akan bercerita tentang pengalamanku di guna-guna. Sebelum aku lanjut bercerita, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Juga nyalakan loncengnya untuk dapat pemberitahuan saat aku membagikan pengalaman atau ceritaku yang lainnya ya. Oke, langsung saja. Jadi saat itu aku mengenal seseorang melalui aplikasi online sih. Saat itu apa ya namanya ya, aku lupa. Jadi kayak chatting online gitu loh, aku lupa namanya sih. Nah setelah itu kita ketemuan, kopi darat. Ya sudah, kita jalanin pertemanan, kemudian menjalin hubungan. Nah, aku nggak tahu. Aku juga pernah, akhirnya karena sudah lama kita berkomunikasi via telepon, aku datang ke rumahnya. Aku main ke rumah dia, dikenalin sama orang tua. Akhirnya aku kenal sama keluarganya semua. Aku orangnya itu loyal, artinya aku nggak perhitungan kalau berteman itu kita harus yang mengeluarkan biaya, membantu orang tua atau semacam hal seperti itulah. Aku royal, aku nggak pernah perhitungan. Jadi mungkin dengan seperti itu, dengan sikapku yang seperti itu, keluarganya mereka suka sama aku, senang sama aku. Akhirnya aku harus bilang apa ya, karena suka itu tanpa sadar aku itu mengikuti semua kemauan mereka, apapun itu. Dan aku itu seperti nggak bisa lari dari lingkungan mereka. Artinya aku nggak bisa dari keluar, atau aku nggak bisa cari teman lain, atau aku nggak bisa cari nggak bisa berhubungan dengan orang-orang yang lain seperti itu. Jadi aku terpaku di situ gitu. Aku sih ngerasanya nggak apa-apa, nggak masalah buat aku. Aku ngerasanya biasa-biasa aja. Yang jelas mau dia temanku itu, maunya keluarganya mereka itu aku penuhi semua. Dan untungnya saat itu aku lagi lancar-lancarnya pekerjaan, rezekiku banyak ya. Buat aku, karena memang dasarnya aku royal, buat aku nggak masalah lah mengeluarkan materi, karena memang akunya yang royal seperti itu. Jadi aku nggak terasa kalau ternyata aku diguna-guna gitu ya. Nah, ketahuan kalau aku diguna-guna itu tiba-tiba orang tuaku telepon, bapakku telepon ke aku. Jadi aku disuruh pulang aku kan di kota besar, aku di Surabaya. Tapi saat itu aku di Jakarta, lagi ada tugas dari kantor ke Jakarta. Nah di saat di Jakarta itu aku di telepon oleh orang tuaku, khususnya bapakku. Aku disuruh pulang. Awalnya sih aku biasa aja, ngapain pulang, aku kan kerja gitu. Aku
aku kerja, aku harus aku harus kerja keras gitu. Aku bilang enggak, aku bilang sementara belum bisa pulang, belum bisa ini, pokoknya alasan enggak bisa pulang. Seperti biasa, kelemahan laki-laki itu kan ada di orang tua perempuan, ibu. Akhirnya bapak nyuruh aku, akhirnya bapakku nyuruh ibu untuk telepon aku. Bagi aku, kalau sudah ibu bilang pulang, nggak ada alasan apapun aku tinggalkan. Akhirnya aku pulang. Nah, hari H aku pulang ke kampung. Oh iya, bapakku itu memang bisa bisa punya kemampuan melihat hal seperti itu, hal gaib, dan teman-teman bapakku itu banyak yang ya, lingkungan pertemanan bapakku banyak yang bisa kayak gitu. Akhirnya hari H aku pulang, sampailah aku di rumahku di kampung. Aku dijelaskan bahwa kamu itu diguna-guna. Oleh siapa? Aku bilang, ya oleh orang yang sedang kamu dekat dengan kamu sekarang, ya maksudnya seperti itu gitu. Terus masa, aku juga nggak percaya gitu aja, karena buat aku terasa normal gitu. Terus akhirnya nih bapak jelaskan, akhirnya dijelaskan sama bapak, jadi aku itu di penglihatan mata batin mereka itu seperti ada tangan gitu, hitam, jadi menutupi tubuhku. Jadi auraku tuh nggak bisa keluar, aura putihku tuh nggak bisa keluar gitu loh. Orang yang bisa melihat, orang yang akan bertemu dengan aku, baik relasi kerja atau apa, atau teman baru, itu kayak aku itu kayak orang sakit, kayak suram gitu. Tapi orang yang bisa model bapakku, aku itu terhalang seperti apa sih ya, kabut hitam di sini. Nah, itulah yang mesti disingkirkan oleh bapakku, yang harus dibuang gitu loh. Untungnya guna-guna itu belum terlalu lama di aku, belum terlalu lama melekat di badanku, masih belum mendarah daging, jadi bisa dihilangkan gitu. Nah, jadi tapi menghilangkan itu nggak cuma sekali, butuh proses 2-3 kali lah prosesnya kalau nggak salah. Jadi aku pulang, balik lagi 1 bulan kemudian pulang, balik lagi ke kerjaanku, terus pulang lagi kayak gitu. Jadi butuh proses untuk menghilangkan itu teman-teman. Cuman gini, efek dari guna-guna itu, kita nggak bisa memikirkan orang lain, kita nggak bisa berbagi rezeki kita itu dengan orang lain gitu. Yang kita pikirkan itu adalah orang yang mengguna-gunai kita, orang kita harus sepertinya kita itu cari uang buat mereka aja kayak gitu. Bahkan ke ibuku sendiri, ke orang tuaku, aku itu alhamdulillah biasa berbagi begitu. Ada rezeki ke orang tua, terutama ke ibuku, aku selalu berbagi insyaallah. Nah, ketika aku diguna-guna itu, pikiran untuk membagi rezeki ke ibu itu tidak ada, khusus untuk ke orang yang diguna-guna itu. Gitu rasanya teman. Tapi kita nggak ngerasa kalau kita itu sedang diguna-guna. Buat kita rasanya itu normal-normal aja gitu loh, normal-normal aja. Nggak terasa kayak itu biasa, kayak kita seperti menjalani hari-hari kita seperti biasa aja, kayak nggak ada apa-apa gitu. Itu rasanya orang diguna-guna seperti itu. Karena tujuan guna-gunanya itu memang bukan untuk menyakiti, untuk kalau istilahnya, kalau Belanda menjajah Indonesia itu mengambil sumber dayanya gitu loh. Jadi orang yang mengguna-guna aku itu memanfaatkan aku, istilahnya itu teman-teman, nggak terasa. Jadi buat teman-teman, pengalamanku ini semoga menjadi pelajaran atau ada yang bisa diambil hikmahnya ya. Saranku,
kalau teman-teman mengalami hal yang sama aku, perbanyak ibadah, perbanyak doa, terus jangan lupa bersilaturahmi ke guru-guru kita, ke guru-guru spiritual, guru-guru ngaji kita. Pasti mereka akan merasakan sesuatu yang aneh dari kita kalau memang kita bermasalah gitu. Dan ya, oh ya, sebelum aku ada yang lupa nih, coba aku lanjutkan lagi ya. Sebelum aku disuruh pulang, sebelum aku sembuh, sebelum aku diobati, aku juga pernah ke salah satu bank swasta di Surabaya, ke CS ke customer service ya, ke customer service. Nah, customer service itu kebetulan dia indigo gitu ya. Jadi dia seperti biasa aku nyapa dan lain-lain, welcome, selamat datang, mengurus apa dan sebagainya. Cuman dari pandangannya dia itu melihat aku sama ternyata seperti bapakku. Aku itu seperti tertutup kabut gitu. Jadi dia itu melihat aku kayak suram, kayak orang sakit gitu. Kayak gitu teman-teman. Kalau teman-teman memang ada yang mengalami hal seperti aku, terus kemudian ketemu orang-orang yang mampu bisa dengan ilmu kebatinan atau anak indigo, mereka pasti bisa melihat keadaan kita yang sebenarnya gitu. Tapi kadang memang ada anak indigo yang nggak mau langsung ngasih tahu gitu loh. Karena kenapa? Karena banyak orang-orang nggak percaya kayak itu. Aku sendiri awalnya nggak percaya, tapi ternyata apa yang diceritakan itu benar. Apalagi ya yang orang yang diguna-guna itu malah tambah nggak percaya lagi, karena orang yang diguna-guna itu badannya ya biasa aja, nggak ada perubahan gitu loh. Cuman coba ada perubahan yang nggak bisa dirasakan oleh orang yang diguna-guna itu gitu loh teman-teman. Apalagi ya, saat ini mungkin itu aja yang terlintas di pikiran aku teman-teman, yang aku ingat. Mungkin next time ada yang aku ingat lagi, aku akan ceritakan lagi yang lainnya. Saranku, jangan lupa sholat, perbanyak ibadah, perbanyak doa, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kepada yang lain. Terus banyak bersolawat, dan kita harus tawakal, berusaha dan tawakal ya. Insyaallah kita terhindar dari hal-hal seperti itu lagi. Jangan lupa teman-teman di subscribe channel ini, di like, komen, dan share. Juga jangan lupa nyalakan loncengnya biar dapat pemberitahuan ya saat aku ada menceritakan lagi pengalamanku yang lain. Saat ini sekian dulu. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti terus channel ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.